Sebuah toko jadi korban penipuan modus menggunakan QRIS palsu di Semarang, Jawa Tengah. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur 2 kaos lengan panjang, minyak wangi, dan uang Rp50.000. Aksi seorang pria tengah mengedit QRIS tanda bukti pembayaran menggunakan ponselnya di sebuah toko Jalan Pocowolo Barat 5 Semarang, Jawa Tengah terekam CCTV. Beberapa saat kemudian pelaku mengaku sudah membayar melalui QRIS dan memperlihatkan bukti pembayaran dari ponselnya kepada karyawan toko. Bahkan karyawan toko juga sempat mengambil gambar dan dikirimkan ke pemilik toko. Namun sehari kemudian baru diketahui bahwa QRIS bukti pembayaran tersebut adalah palsu karena pembayaran dari pelaku tidak masuk ke rekening toko. Akibatnya toko mengalami kerugian sebesar Rp450.000 lantaran pelaku membawa 2 kaos lengan panjang, 3 parfum, dan meminjam uang sebesar Rp50.000. Di totalnya itu 450. Dia bilang ini sudah masuk ya Bu, saya foto itu, saya percaya aja. Besoknya bos telepon saya, kok QRIS-nya kemarin orang belanja itu bayar pakai QRIS apa ini BNI, tapi tidak ada masuk. Pemilik toko belum melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian, namun diduga pelaku sudah melakukan aksinya di beberapa tempat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 perempuan kakak beradik duel hingga menggagalkan aksi pencurian uang di sebuah warung di Mojokerto, Jawa Timur. Sebelumnya salah satu pelaku berpura-pura membeli air mineral dan pelaku lainnya mengalihkan perhatian dengan membeli Pertalite. Setelah sempat berduel di tengah jalan, 2 orang perempuan kakak beradik berhasil menangkap pelaku pencurian uang di sebuah warung di Desa Widurejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Pelaku pun langsung dibawa perangkat desa ke Polsek Kutorejo, Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan. Meski berhasil mempertahankan uang hasil penjualan, Alifia Mafatikul Islamiyah dan adiknya Elva Lailatun Nafiah mengalami luka di tangan dan kepala saat duel dengan pelaku. Sebelumnya salah satu pelaku berpura-pura membeli air minum di sebuah toko, sedangkan seorang pelaku lainnya mengalihkan perhatian penjaga toko dengan membeli Pertalite eceran untuk motornya. Saat kondisi lengah, satu pelaku menggasak uang tunai hasil penjualan di laci. Aksi pelaku dipergoki anak pemilik toko, Alifia, dan kakaknya Elva Lailatun. Orang itu mau nyengklak gini loh, mau nyengklak, terus tak gandoli, saya gini kak, gini itu apa lingkaran ditarik, terus tarik. Habis itu temennya itu sudah kabur. Habis itu orangnya kan saya teriak-teriak gandoli orangnya, kakak saya keluar kakak saya keluar terus ikutan narik tapi orangnya lari. Iya, tarik-tarian tapi ngeblank kan, orang-orang itu nggak ada yang nggak ada yang nolongin, tapi aku tetap ini loh maling, ini loh tolongin. Pelaku yang diketahui berinisial KS, warga Kabupaten Sidoarjo, langsung dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto untuk menjalani penyidikan. Sedangkan seorang pelaku lainnya dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pohon tumbang menimpa kanopi masjid hingga ambruk di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan itu. Angin kencang juga memporak-porandakan sejumlah rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, ada 1 unit sepeda motor ikut tertimpa. Pasca peristiwa itu, warga bergotong royong membersihkan rumah mereka yang poranda. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, berbulan-bulan anting terselip ke dalam telinga dan susah dicabut. Seorang warga meminta bantuan petugas di BPBD Kota Tangerang. Evakuasi berjalan dramatis karena anting terlalu kecil dan membutuhkan alat khusus.
Petugas damkar ini berupaya mencopot anting yang sudah berbulan-bulan terselip di telinga Lydia, warga Cibodas, Tangerang, Banten. Proses evakuasi anting pun cukup sulit lantaran anting terselip terlalu dalam. Dengan alat khusus 3 jam berlangsung, petugas berhasil melepas anting tersebut. Sebelumnya, Lydia merasa tidak nyaman akibat anting yang sudah 5 bulan menusuk di telinganya tidak bisa dilepas secara mandiri. Ia pun memberanikan diri untuk meminta pertolongan petugas damkar dengan mendatangi kantor UPT Cibodas. Kesulitannya ya ada sih, ada susah dicopot. Tapi overall baik-baik semua petugasnya. Terus tiba-tiba ini nggak mau dilepas, jadi saya biarin aja. Contohnya itu terlalu masuk. Sementara BPBD Kota Tangerang mengimbau masyarakat agar tidak ragu untuk menghubungi petugas damkar jika mengalami situasi darurat. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Seekor ular sanca kembang berukuran besar merayap ke pemukiman warga di Jalan Pademangan 4, Pademangan, Jakarta Utara. Warga yang resah akhirnya meminta bantuan damkar untuk mengevakuasi ular tersebut. Ini nih, ular segede bayi. Warga dihebohkan kemunculan seekor ular besar di sebuah rumah warga di Jalan Pademangan 4, Jakarta Utara. Ular berukuran besar ini membuat warga khawatir karena banyak anak-anak yang bermain di kawasan ini. Warga yang resah kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular tersebut. Saat ditangkap petugas, ular itu sempat bersembunyi di balik meja kayu di depan rumah warga. Menurut keterangan warga, ular kerap muncul karena permukiman mereka bersebelahan dengan aliran kali. Ular kemudian dievakuasi pos damkar Pademangan dan nantinya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memperingati Hari Kartini, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan tarif angkutan umum khusus bagi perempuan. Untuk mendukung kebijakan ini, gerbang khusus perempuan disediakan di setiap halte ataupun stasiun. Tepat di Hari Kartini yang jatuh pada hari ini tanggal 21 April 2025, Pemprov Jakarta menggratiskan tarif transportasi umum di Jakarta. Mulai dari Transjakarta dan semua sistem di dalamnya, kemudian ada MRT dan juga LRT. Dan saya saat ini berada di halte Transjakarta Cawang Sentral. Dan saya sebagai perempuan juga memperingati Hari Kartini, saya akan ajak Anda untuk masuk ke halte Transjakarta di sini. Dan di sini sistemnya adalah dari Dinas Perhubungan Jakarta membuka gate khusus bagi para perempuan untuk masuk ke dalam halte. Jadi tidak perlu mengetap, tap in dan tap out, tapi sudah ada gate tersendiri yang para perempuan ini bisa langsung masuk ke halte Transjakarta. Dan ini tentu saja program ini disambut baik oleh para masyarakat, khususnya para perempuan yang hari ini juga memperingati Hari Kartini, dengan harapan para perempuan di Indonesia bisa semakin bersinar dan juga semakin maju. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus, iNews melaporkan.